ucap syukur untuk setiap anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami bukanlah siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan lebih lagi akan Engkau. Biar firman yang dibagikan pada pagi hari ini boleh merema setiap hati kami dan kehidupan kami Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa apapun juga selain daripada kuasa yang daripada Engkau sendiri boleh hadir pada setiap hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Oke. Shalom. Luar biasa. Senang bisa berkumpul kembali bersama teman-teman semua. Mungkin ada yang belum kenal saya, mungkin yang streaming, perkenalkan nama saya Revano Santosa. Saya juga jemaat di tempat ini dan saya juga melayani di Undivided Church. Oke. Halo Glenn. Oke, saya hari ini dapat tugas dari Pastor Pat untuk membagikan sambungan dari firman Tuhan dari eksposisi kitab Mazmur, dan kita akan bahas hari ini dari kitab Mazmur 119. Oke, Mazmur 119 judulnya Law and Covenant atau Hukum dan Perjanjian. Hukum dan perjanjian. Waduh. Coba direnungkan, hukum dan perjanjian gitu ya. Nah, itu dia. Oke, waktu saya merenungkan firman Tuhan untuk dibagikan pada pagi hari ini, waktu saya lagi browsing, ketemulah ini. Bisa nggak kita hidup di dunia ini tanpa hukum, tanpa peraturan? Hidup tanpa hukum dan aturan, itu mungkin apa enggak? Nah, seringkali kita kita berpikir bahwa enak ya rasanya kalau kita hidup ini tanpa peraturan. Enak ya, kira-kira kalau kita hidup ini tanpa hukum. Itulah manusia, saudara. Udah dikasih hukum, langgar aja, gitu kan? Hukum itu diciptakan untuk dilanggar. Itulah manusia. Karena pada dasarnya memang manusia itu seperti itu. Seperti waktu tadi saya perjalanan dari rumah ke tempat ini, itu juga kita sempat bahas tentang hukum ya. Hukum apa? Ngobrol sama istri saya, sama Steven tadi, kita bicara tentang ini aneh ya negara ini ya. Oleh-oleh aja diatur. Gimana caranya kita oleh-oleh terus harus bawa cuman boleh 2 sepatu, 5 pakaian dan lain-lain. Ada kata-kata dalam setahun gitu. Nggak ngerti juga gimana cara monitornya dalam setahun gitu kan. Tapi itulah hukum, saudara. Itulah hukum, itulah aturan yang kita harus tepati. Nah, kalau kita bicara tentang hukum yang ada di dunia ini, kita lihat negara yang penuh dengan peraturan, tapi ketat dalam peraturan. Contohnya siapa? Singapura. Singapura tuh ketat dalam peraturan. Terus Jepang. Terus Cina. Nah, yang saya mau kasih tahu saudara, ini berita
berita baiknya. Indonesia itu termasuk negara yang paling banyak bikin peraturan. Serius. Data tahun 2016, Indonesia udah bikin sebanyak 43.000 peraturan dan hukum. 43.000, saudara. Itu di luar peraturan gubernur, di luar peraturan menteri, di luar peraturan bupati, atau di luar peraturan kepala desa. Nah, itu negara kita, saudara. Jadi orang Indonesia kayaknya seneng banget gitu, dikasih aturan. Oke, itu cuman intermezzo, saudara. Yuk, kita lanjutkan. Kita buka dalam Kejadian 2, ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ternyata saudara, dari awal diciptakan, manusia itu memang sudah diberikan hukum dan ketetapan untuk ditepati atau ditaati. Adam dan Hawa pada hari itu dikasih tahu Tuhan, engkau boleh makan semua, tapi pohon ini jangan kau makan. Itu adalah hukum dan ketetapan Tuhan terhadap manusia pertama. Tapi ternyata ya dilanggar juga. Hari itu manusia makan buah itu. Jadi pada dasarnya manusia itu memang sudah diberikan hukum dan ketetapan untuk ditaati, tapi manusia jatuh dalam dosa. Dan dosa itu yang membuat kita hari ini menjadi memandang hukum dan peraturan, hukum dan ketetapan itu menjadi sesuatu hal yang rasanya berat. Dosa itu yang membuat sepertinya hukum dan ketetapan Tuhan itu rasanya bukan satu hal yang baik-baik saja. Oke? Nah, bicara tentang Mazmur 119, ini adalah Mazmur yang terpanjang, saudara. Waktu saya mempersiapkan ini, saya frustasi sendiri, saudara. Kenapa? Karena isinya semua tentang perintah, tentang hukum, tentang apa yang harus kita lakukan, tentang dan ada 176 ayat. Bayangin waktu mempersiapkan mesti baca 176 ayat, pelan-pelan, direnungkan, dibaca berulang-ulang. Berapa lama beresnya, saudara? Bukannya wah, tapi malah frustasi, saudara. Jujur, frustasi. Nah, kenapa frustasi? Kita mesti mengerti, mesti melihat. Mazmur 119 ini sebenarnya seperti apa sih? Gitu loh. Mazmur 119 ini terdiri atas 176 ayat. Dia terdiri atas 22 bagian. Jadi setiap 8 ayat itu melambangkan satu abjad huruf Ibrani. Jadi misalnya ayat pertama sampai ayat ke-8 itu bicara tentang Alef. Terus ayat ke-9 sampai ayat ke-16 itu bicara tentang Bet. Dan selanjutnya, jadi itu berurutan. Jadi seharusnya saudara, dalam bahas Mazmur 119 ini, harusnya 22 hari saudara. Nah ini harus dirangkum dalam 1 hari 40 menit maksimal. Harusnya 119 ini
Ini 22 bahan khotbah, saudara. Gitu. Nah, terus Mazmur 119 ini juga kita mesti tahu siapa yang nulis. Siapa yang nulis, saudara? Nggak tahu siapa yang nulis. Karena dibilang Daud, juga bukan Daud yang nulis. Kayaknya Ezra yang nulis. Tapi nggak tahu juga, nggak ada bukti-bukti bahwa Ezra yang menulis, nggak ada bukti-bukti bahwa Daud yang menulis atau Daniel yang menulis. Jadi ketika membaca Mazmur 119 ini, kita nggak ngerti siapa yang nulis. Karena diceritakan pada hari itu Daud itu mengajari Salomo, anaknya, itu belajar abjadnya itu dengan Mazmur 119 ini. Jadi dalam belajar Mazmur 119 kita mesti tahu dasarnya dulu, saudara. Ketika kita mengerti dasarnya, kita nggak akan stres. Tapi kalau kita nggak ngerti dasarnya, kita akan jadi stres sendiri. Gitu. Oke, kita masuk Mazmur 119. Nah, di Mazmur 119 ini tentunya saya nggak akan bahas 176 ayat, saudara. Puji Tuhan, saya cuma bahas 3 ayat awal dan 3 ayat akhir saja. Jadi cuma 6 ayat. Coba bilang 6 ayat. Nah, jadi tenang, saudara. 6 ayat. Seperti Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir. Kita bahas juga yang awal dan yang akhir. Seperti Tuhan Yesus, Aleph and Taf. Nah, kita juga akan bahas yang Aleph dan yang Taf. Oke? Kita cuma bahas 6 ayat. Mazmur 119 ayat pertama. Kita baca, saya yang putih, saudara yang kuning. Oke? 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Nah, kalau kita baca Mazmur 109 ayat 1 sampai 3, ini dikatakan demikian, berbahagialah, ya, berbahagialah, atau how blessed and favored by God, dalam versi Amplified. Atau dapat diartikan betapa diberkati dan dikasihi atau dihargai oleh Tuhan. Tapi kita juga mesti melihat dari lensa mata Tuhan, saudara. Jangan kita lihat dari lensa mata manusia. Kalau lensa mata Tuhan, berbahagia itu seperti apa sih? Apakah berbahagia itu bicara tentang gak ada air mata? Atau berbahagia dari lensa mata Tuhan itu bicara tidak ada kesusahan? Dan juga diberkati. Dari lensa mata Tuhan diberkati itu seperti apa sih? Apakah diberkati dalam arti akan kita menerima uang melimpah, kekayaan melimpah, atau apa? Tapi jelas pemazmur bilang berbahagialah, atau betapa diberkati dan dikasihi atau dihargai oleh Tuhan. Nah, inilah janji Tuhan. Inilah ketetapan Tuhan bahwa kita akan berbahagia, kita akan diberkati, dikasihi dan dihargai oleh Tuhan. Timbul pertanyaan, terus gimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan tersebut? Gitu kan? Gimana caranya kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu? Gimana caranya supaya kita berbahagia? Gimana caranya supaya kita diberkati? Gimana caranya supaya kita dikasihi? Nah, kalau kita lihat, intinya kalau kita mau berbahagia hidupnya atau mau diberkati menurut Mazmur 119 yang tadi kita baca, ya. Maka pertama,
hidup tidak bercela. Katakan, hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela itu apa sih? Hidup tidak bercela setelah saya pelajari, bahasa Ibraninya itu tamim, yang artinya sempurna. Jadi hidup tidak bercela berarti hidup yang sempurna. Kenapa? Karena Allah kita sempurna. So kita juga harus sempurna, saudara. Yang kedua, hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut Taurat Tuhan. Menurut Mazmur 119, kita harus hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan seperti apa? Simpelnya aja. Simpelnya aja. Seperti di Matius 22 ayat 37. Dibilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, benar gak kita bisa mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita? Terus, benar gak kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Bisa nggak? Even saya nggak bisa mengasihi istri saya seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Serius, saudara, nggak bisa. Saya masih manusia yang egois. Saya masih manusia yang penuh dengan kelemahan. Saya masih manusia yang masih banyak berhalanya, mementingkan diri sendiri. Gak bisa, saudara. Terus memegang selalu apa? Peringatan-peringatannya. Kita tahu semua peringatan-peringatannya. Tapi seringkali kita lupa akan peringatan-peringatannya. Atau pura-pura lupa. Kadang-kadang. Benar gak? Benar atau benar? Nah, yang keempat, selalu mencari Dia dengan segenap hati kita. Di ayat yang kedua tadi. Itu artinya apa? Hati yang utuh. Tapi ya kita masih seringkali percaya sama hati kita sendiri. Kalau ada masalah baru cari Dia. Benar nggak? Kalau nggak ada masalah, rasanya nggak ada masalah, lupa gitu kan. Tapi kalau ada masalah, baru kita doa. Yuk kita doa puasa yuk. Yuk kita doa syafaat yuk. Yuk kita puasa yuk. Wah, benar-benar cari Dia. Kalau ada masalah. Kita kan sering seperti itu ya, saudara ya. Benar nggak? Kadang-kadang kita merasa kita lebih pintar gitu kan. Yang kelima, tidak melakukan kejahatan. Nah, kita nih tiap hari pasti ngelakuin kejahatan, saudara. Kenapa? Karena dosa itu. Kita berdosa setiap waktu. Mulut kita nih loh, jahat, saudara. Ketawa. Berarti yang ketawa mulutnya jahat ya. Mulut kita nih loh jahat, saudara. Kerjaan kita tiap hari ngomongin orang. Kerjaan kita tiap hari ngegosip, saudara. Itu, ngomelin laki. Ngomongin lakinya, ngomongin suaminya. Gitu kan? Ini loh, mulut kita nih jahat. Salah satu contoh, mulut kita nih loh jahat. Ngegosip. Kadang-kadang hal yang kecil dibesar-besarkan. Ya tapi nature kita memang seperti itu, saudara. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa udah ada pada setiap kita. So kita ngegosip. Ngomongin orang. Jahat, saudara. Terus yang keenam, hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Tapi seringkali kita memberontak, saudara. Dari jalan-jalannya. Karena dosa yang ada pada setiap kita. Nah, kalau kita bicara tentang Mazmur 119, sebenarnya Mazmur 19 ini adalah penetapan standar Allah. Standar Allah
yang kudus dan yang sempurna buat setiap kita. Bicara tentang kesempurnaan, saudara. Bicara tentang kesempurnaan. Di Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Dikatakan gini. Ini dalam khotbah di bukit ya. Dalam rangkaian khotbah di bukit. Yesus bilang gini, karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga juga sempurna. Hari itu Yesus khotbah di bukit, dia bicara terhadap orang-orang yang masih percaya akan hukum Taurat, saudara. Dan ketika kita percaya dengan hukum Taurat, percaya dengan hukum-hukumnya, maka hendaklah kita menjadi sempurna. Pertanyaannya, bisa nggak kita sempurna, saudara? Bisa nggak kita sempurna? Allah adalah sempurna. Tuntutannya terhadap kita juga sempurna. Masalahnya, apakah kita bisa menjadi sempurna nggak? Yakobus 2 berkata demikian, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Itu sama dengan melanggar satu hukum Taurat, itu sama dengan melanggar seluruhnya. Jadi saudara berbuat baik nih hari ini, saudara merasa bisa menggenapi hukum-hukumnya, saudara merasa bisa menjalani semua ketetapan-ketetapannya, tapi satu saat saudara ngegosip, habis itu semua yang saudara udah lakukan. Saudara merasa, aku bisa mengasihi Tuhan, aku bisa menjalani, aku tiap hari loh, aku doa puasa, nggak pernah buka. Tapi di puasa ngomongin orang. Batal itu saudara. Mendingan gak usah puasa ya. Iya gak? Melanggar satu hukum Taurat itu sama dengan melanggar seluruhnya. Udah frustasi belum saudara? Kurang banyak. Aku waktu baca ini frustasi saudara. Serius, gimana ya kita bisa menjalani ini semua? Membayangkan waktu kita hidup masa itu, belum ada Kristus yang menebus setiap kita. Frustasinya seperti apa, saudara? Nah, ini opa saya. Opa saya bilang gini, hukum bukanlah sebuah daftar yang harus kita patuhi, namun sebuah tolok ukur kegagalan kita. Jadi adanya hukum dan ketetapan, adanya Taurat itu saudara, itu merupakan satu tolok ukur, merupakan satu peringatan atas setiap kegagalan kita. Kita selalu sadar bahwa kita nggak sanggup loh untuk melakukan itu. Kita selalu bisa bilang bahwa kita nggak bisa loh ngelakuin itu. Kita nggak bisa. Kemudian Francis Schaeffer, nggak ngerti lah, susah amat sih namanya. Dia bilang gini, hukum itu baik. Iya, hukum itu baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti baik. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Karena kita nggak bisa melakukannya, saudara. Benar nggak? Hukum itu tidak bisa menyelamatkan saya. Karena kita nggak bisa melakukannya, maka kita nggak bisa selamat, saudara. Nah, ini salah satu idola saya juga. Bilang gini, hukum ini dimaksudkan untuk menuntun orang berdosa kepada iman kepada Kristus dengan menunjukkan ketidakmungkinan dalam cara lain apapun. Jadi kalau kita melihat hukum-hukum itu, ini akan membawa kita sebagai orang yang berdosa untuk selalu melihat Kristus dalam kehidupan kita.
Karena kita sadar, kita nggak mampu, saudara. Kita nggak mampu. Nah, yang kita perlu ingat, itu cuman hanya Kristus yang tidak bercacat cela. Dia mengenapi hukum Tuhan dengan sempurna. Kalau kita baca Mazmur 119, 176 ayat itu, yakin kita nggak bisa menjalankannya semua, saudara. Tapi Kristus itu sudah mengenapinya semua. Kristus sudah yang sempurna, yang bisa menyelamatkan kita dengan sempurna. Ibrani 7 mengatakan sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Karena itu ia sanggup juga untuk menyelamatkan dengan sempurna. Hukum tadi sempurna, saudara. Tapi dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Hanya Kristuslah yang sempurna, saudara. Hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita dengan sempurna. Kita nggak sempurna, saudara. Cuma Kristus yang sempurna. Dan dia mengenapi setiap hukum-hukumnya ini dengan supaya memuji-muji engkau, dan biarlah hukum-hukummu menolong aku. 176. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Hari itu, saudara, pemazmur sangat sadar bahwa dia butuh yang namanya keselamatan itu. Dia butuh keselamatan atas hidupnya, saudara. Dan dia sadar bahwa dia nggak bisa melakukan itu semua. Itu fail. Dan dia sadar ketika dia fail, dia butuh keselamatan. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Nah, kalau kita lihat, aku sesat seperti domba yang hilang, saudara. Ini bicara seperti gini. Ini kata kerja yang menggambarkan gini. Kita ini seperti selalu mengembara terus, saudara. Kita selalu berjalan terus. Berjalan melangkah hari demi hari terus menerus. Dengan apa? Dengan dosa-dosa yang kita lalui, saudara. Dengan dosa-dosa. Dengan berhala-berhala. Dengan semua kesenangan hati kita. Dan kita akan semakin menjauh dari Tuhan. That's why, karena dosa yang ada pada setiap kita, itu akan membuat kita seakan-akan seperti domba yang tersesat, saudara. Kita akan semakin tersesat dan semakin tersesat. Tapi di sini bilang, carilah hambamu ini. Agama adalah upaya terbaik kita manusia untuk menemukan jalan pulangnya sendiri. Tetapi kita tidak dapat menemukan jalan kembali. Tuhan harus mencari kita. Tuhan
harus memulihkan kita. Agama itu akan terus memberikan pelajaran kepada kita untuk menemukan jalan pulang, saudara. Tapi kita nggak akan pernah bisa menemukan, saudara. Kita nggak akan pernah bisa menemukan. Domba itu nggak seperti anjing, saudara. Domba itu kalau udah pergi, dia nggak ngerti jalan pulangnya gimana. Dia butuh gembalanya untuk mencari dia dan membawa pulang. Kalau anjing, dia pergi, dia bisa pulang sendiri. Domba beda sama anjing. Nah, ini agama, saudara. Kabar baiknya, Injil adalah Dia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang tersesat dan yang terhilang. Jadi kita ini seperti domba yang tersesat, saudara. Kita seperti domba yang tersesat. Tapi puji Tuhan, kita punya gembala yang baik. Amin. Kita punya gembala agung yang keluar membawa masuk domba-domba yang tersesat dan yang terhilang itu. Kita punya Yesus yang sempurna itu untuk selalu membawa kita pulang. Kita nggak bisa mencari jalan pulang, saudara. Dia yang membawa kita pulang. Dia yang selalu menggendong kita. Dia yang selalu merangkul kita untuk membawa kita pulang, saudara. Nah, tentang domba tersesat yang rindu keselamatan tadi, seperti yang di dalam Mazmur 119 itu, kita lihat Yesaya ayat 53. Yesaya ayat 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seperti orang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6 kita baca bareng-bareng. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kalau kita baca ini, saudara, kita renungkan ini. Kita renungkan ayat ini, saudara. Ini adalah janji Tuhan atas setiap kita. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Untuk mencari kita. Untuk membawa kita pulang, saudara. Yesus datang sendiri ke dunia untuk menebus setiap kita. Ia dihina, Yesus dihina, saudara. Ia dihindari orang. Dia loh yang empunya kerajaan surga. Dia loh yang punya segalanya. Dia yang punya kekayaan. Dia yang punya segalanya, saudara. Tapi dia mau datang ke dunia untuk dihina dan dihindari orang. Dia mau sengsara untuk setiap kita. Dia mau menderita kesakitan untuk setiap kita. Ia sangat dihina. Bahkan orang-orang menutup mukanya dan dia gak masuk hitungan. Harusnya kita yang di sana, saudara. Harusnya kita yang menanggung itu semua. Harusnya kita yang menjalani itu semua. Tapi Yesus mau menggantikan kita di atas kayu salib. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Setiap hari kita memberontak, saudara. Dia mau ditikam karena pemberontakan kita. Dia mau diremukkan kita karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penyakit kita yang ditanggung, saudara, karena itu kita disembuhkan hari ini. Kesengsaraan kita yang dipikul, karena itu kita mengalami sukacita hari ini. Ditikam karena pemberontakan kita, maka itu kita mengalami pengampunan yang sempurna hari ini. Diremukkan karena kejahatan kita, karena itu kita bisa berdamai dengan Tuhan hari ini. Dihukum karena itu kita bisa mengalami damai sejahtera hari ini. Dia menanggung setiap semua dosa kita. Kita yang mestinya terdakwa dan menjalani semuanya, tapi dia mengalami itu semua untuk kita. Bicara tentang Injil, maka Injil itu adalah kabar baik. Tapi kabar baik itu diawali oleh kabar buruk. Yaitu apa? Kengerian hukuman dan kesengsaraan yang mestinya itu kita yang jalani. Yang mestinya itu kita dihukum. Tapi Kristus menggantikan kita. Kita diterima karena Yesus yang ditolak, saudara. Kita adalah kebenaran Allah. Karena Yesus yang tidak mengenal dosa harus menjadi dosa. Salib merupakan simbol kematian, simbol yang memalukan, simbol kesengsaraan. Tetapi sekarang menjadi simbol yang baru, yaitu simbol yang menunjukkan kasih buat setiap kita. Amin. Dalam 1 Petrus ayat yang ke-18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara kamu. Ini kabar baiknya, saudara. Sebab dulu kita sesat, tapi kita sekarang udah kembali kepada gembala agung. Dia yang membawa kita kembali, saudara. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Dia yang membawa kita kembali. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena perbuatannya di atas kayu salib. Itu yang membawa kita pulang kepada Bapa. Bukan karena kita sempurna, tapi Dia yang sempurna membuat kita hari ini boleh mengalami kesempurnaan itu, saudara. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bicara tentang anak domba, saudara. Bicara tentang anak domba. Kenapa Yesus dibilang anak domba? Sedangkan kita domba yang tersesat. Karena Bapa tahu
domba, anak domba itu identik dengan korban. Dengan korban. Waktu dulu setiap manusia berdosa, setiap manusia berbuat kesalahan, dia harus mempersembahkan korban domba yang sempurna. Tapi tidak ada yang sempurna. Maka dia mengirimkan anaknya sebagai domba yang sempurna. Dia mengirimkan anaknya semata-mata hanya untuk dikorbankan buat setiap kita hari ini, saudara. Dia adalah anak domba yang sempurna yang dipersembahkan. Anak domba yang sempurna hanyalah Yesus, sang anak domba Allah. Sebagai penutup, hendaklah dengan firman ini kita harus selalu sadar, katakan sadar, bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang tidak mampu untuk hidup kudus, tidak mampu untuk selalu memegang semua perintah-perintahnya. Kita tidak sanggup untuk mencari Dia dengan segenap hati. Bahkan tidak sanggup untuk hidup dalam jalan-jalannya. Tetapi kita juga harus sadar bahwa Yesus sudah datang dan mati demi semua ketidakmampuan kita, agar kita boleh didapati sempurna di dalam Dia yang sempurna. Bukan karena kita sempurna, tetapi Dia yang sempurna menjadi tidak sempurna. Bahwa kita ini gak bisa ngelakuin apa-apa. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dengan penuh kesadaran, kita selalu memandang salibnya, saudara. Dia sudah melakukan semuanya secara sempurna buat kita, sehingga kita saat ini beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Yuk kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap karya-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu yang sempurna atas setiap kami, Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap perbuatan-Mu yang besar atas setiap kami, Tuhan. Sehingga hari ini kami sudah boleh mengerti, kami sudah boleh menemukan jalan pulang itu, saudara. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang menjemput kami, untuk Engkau yang menarik kami, untuk Engkau yang mengambil kami, sehingga kami tidak tersesat hari ini. Mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu dan karya-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa kami gak akan sanggup untuk melakukan apapun juga. Tetapi kami juga sadar Engkau sudah melakukan itu semua untuk setiap kami. Makasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.